Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Tanti Neliana pada mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas seputar kerajinan serat. Namun materi yang akan kita dalami di sini adalah tentang pengolahan, proses, produk, dan kemasan untuk kerajinan bahan serat. Untuk lebih jelasnya, kalian simak baik-baik video berikut ini. Kerajinan serat. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini ada 4. Yang pertama, pengolahan bahan serat. Yang kedua, proses produksi kerajinan bahan serat. Yang ketiga, produk dan proses kerajinan serat. Yang keempat, kemasan produk kerajinan bahan serat. Langkah pembelajaran: berdoa, siapkan alat tulis dan buku catatan, simak baik-baik video pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mengetahui pengolahan bahan serat. Yang kedua, mengetahui teknik dasar kerajinan bahan serat. Yang ketiga, mengetahui produk dan proses kerajinan bahan serat. Yang keempat, mengetahui kemasan kerajinan bahan serat. Untuk yang pertama, pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkah pengolahan bahan serat. Yang pertama, pemintalan benang. Proses pemilahan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Untuk yang kedua, proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Teknik-teknik yang digunakan dalam keterampilan kerajinan tekstil: menenun, menjahit, mengikat. Untuk yang ketiga, produk dan proses kerajinan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3.
keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan. Benda kerajinan tidak membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis agar tidak berbahaya bila digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Contoh produk kerajinan dari serat tumbuhan, dari serat hewan. Untuk yang keempat, kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama menjual produk, yang kedua melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, dan yang keempat memperindah penampilan produk. Contoh kemasan produk. Nah, untuk tugas materi hari ini, silahkan kerjakan tugas pada link di bawah ini. Demikian tadi materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.